Penso Rigamonti, è una buona notizia. Era lì. Marc Marquez resmi juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, kembalinya sang raja. Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 28 September 2025 jadi hari bersejarah dalam karir Marc Marquez. Setelah perjuangan panjang, cedera berkepanjangan, dan banyak keraguan, pembalap Ducati ini akhirnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di seri Jepang dengan tajuk Comeback yang bernas. Momen penentuan di Motegi. Kebutuhan Marquez tak terlalu rumit. Ia hanya perlu mengungguli adiknya, Alex Marquez, dalam perolehan poin agar gelar tahun ini tidak bisa lagi diganggu. Dalam balapan utama, ia finish di posisi kedua, sementara Alex hanya mampu finish di urutan ke-6. Hasil ini memastikan Marc tak dapat disalip dalam perolehan klasemen meskipun masih menyisakan seri-seri selanjutnya. Dengan kemenangan ini, Marquez kembali ke puncak MotoGP setelah jeda panjang sejak gelar sebelumnya pada 2019. Kini ia menambah lembaran baru dalam karirnya dengan gelar keempat di kelas Premier dan total 7 gelar dunia MotoGP yang membuat namanya menapak di jajaran legenda. Drama di lap-lap akhir. Babak akhir balapan tidak berlangsung mulus untuk semua pihak. Francesco Bagnaia tampil dominan di depan, tetapi motor Ducatinya sempat bermasalah dan mulai mengepul di beberapa lap terakhir, memberi celah bagi Marquez untuk menekan. Namun ia memilih tidak terlalu agresif, cukup aman agar target poin tercapai. Joan Mir, pembalap dari tim Honda HRC, juga memainkan perannya penting. Di tengah persaingan sengit, Mir mampu menyalip Pedro Acosta dan finish di podium ketiga. Sebuah hasil yang menunjukkan bahwa ia masih punya taring dalam persaingan puncak. Begitu Marquez melepas gas di lap penutup dan melihat selisih poin yang tak lagi bisa dikejar, emosinya pecah. Ia tergopoh ke layar besar di pinggir trek, menatap rekaman perjalanan karirnya, bahkan tak kuasa menahan air mata saat montage perjuangan selama bertahun-tahun diputar. Tidak mungkin berbicara. Saya hanya ingin menikmati momen ini. Tapi sungguh sulit, ini luar biasa sulit, ujar Marquez dalam konferensi pers penuh haru. Dari kejatuhan ke kebangkitan. Kemenangan ini terasa seperti balas dendam dari masa lalu. Setelah mengalami lebih dari 100 kecelakaan dan menjalani 4 operasi, banyak orang meragukan apakah Marquez bisa kembali ke level puncak. Dalam beberapa tahun sebelumnya, performanya sempat terseok, cedera semakin menumpuk, dan transisi ke Ducati dianggap sebagai lompatan besar penuh risiko. Tetapi ia berhasil membalik narasi itu. Bukan sekadar bertahan, ia kembali menjadi penguasa semesta MotoGP. Implikasi simbolisme. Rekonsiliasi dengan legenda. Dengan gelar ini, Marquez secara resmi menyamai beberapa legenda besar dalam hal jumlah gelar dunia, terutama mereka yang identik dengan era keemasan MotoGP. Kemenangan strategi emosi. Kemenangan hari ini bukan cuma diukur cepat lambat, tetapi soal tahu kapan harus memacu, kapan harus menjaga jarak, kapan harus sabar. Strategi poin yang rapih jadi bagian dari kemenangan ini. Inspirasi bangkit. Cerita Marquez cocok jadi inspirasi. Dari masa sulit, cedera, keraguan, hingga akhirnya mencapai puncak lagi. Bukan sekadar atlet pemenang, tapi simbol bahwa ketekunan dan keyakinan bisa menuntun kembali ke puncak. Reaksi dan ucapan para tokoh. Bagnaia, sebagai juara balapan, menyatakan bahwa hari ini adalah milik Marquez. Ia memilih menaati momen dan punya kebanggaan bisa berada di podium bersama rival besar. Joan Mir, yang kini kembali mengejutkan,
mengatakan bahwa podium Jepang adalah bukti bahwa ia tak akan keluar dari persaingan begitu saja. Alex Marquez, meskipun tertinggal poin, tak segan memberi pelukan hangat penuh kebanggaan kepada kakaknya saat momen penobatan berlangsung. MotoGP Jepang 2025 bukan sekadar seri biasa. Itu adalah arena di mana Marc Marquez menyelesaikan bab penting dalam karirnya. Dengan gelar ke-7 di kelas utama, ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya tetap ada, ia kembali menjadi dominan. Balapan hari ini mengajarkan bahwa kemenangan itu tak melulu soal kecepatan murni. Kadang, yang paling penting adalah perencanaan, pantang menyerah, pengelolaan risiko, dan kepekaan terhadap momentum. Sekarang, seri-seri terakhir akan mengukuhkan kisah ini. Apakah Marquez akan merayakan dengan anggun? Apakah rivalnya akan mencoba gangguan terkahir? Dan bagaimana warisan gelar ini akan dikenang? Namun sudah jelas, nama Marc Marquez kini tidak hanya dikenang sebagai penguasa lintasan, tapi sebagai pembalap yang mampu bangkit dari semua keterpurukan dan kembali menegaskan dominasinya. Bagnaia juara, Mir tanpa ampun, Marquez tenang di posisi 3. Drama lintasan di MotoGP Jepang 2025. Sirkuit Motegi, Jepang, seri MotoGP 2025 memasuki klimaksnya pada balapan penuh ketegangan di Jepang. Di tengah panasnya persaingan gelar dunia, 3 nama muncul sebagai bintang utama di podium. Francesco, Pecco, Bagnaia, Joan Mir, dan Marc Marquez. Masing-masing membawa kisah, konflik, dan imbasnya sendiri dalam perebutan trofi juara dunia. Kembalinya raja, di Jepang, Bagnaia mendominasi. Setelah memulai akhir pekan dengan catatan impresif, Pecco Bagnaia akhirnya menemukan momentum puncak di Motegi. Dari sesi kualifikasi, ia merebut pole position, kali kedua musim ini, dengan catatan waktu terbaik. Joan Mir sempat menantang kuat untuk menempel di posisi depan, tetapi Bagnaia tetap stabil hingga tikungan akhir. Di balapan utama, Bagnaia membuktikan bahwa pole itu bukan sekadar kebetulan. Ia tampil dominan, memimpin dari start hingga garis finish. Di bawah tekanan rival-rival kelas atas, Bagnaia tidak tergoyahkan, menjadikan kemenangan ini sebagai bentuk pembalasan atas penampilannya yang sempat merosot dalam beberapa seri terakhir. Kemenangan ini bukan hanya soal podium, tetapi juga soal kebangkitan mental dan taktik. Bagnaia berhasil merangkai kecepatan, stabilitas, dan pengelolaan ban paling ideal di Motegi, sirkuit dengan tuntutan teknis tinggi. Dengan podium pertama ini di Jepang, ia membangkitkan kembali aura pebalap elit. Joan Mir, kuda hitam yang tak terduga. Di balik sukses spektakuler Bagnaia, Joan Mir menjadi kisah menarik kedua di podium. Dengan Honda HRC Castrol, Mir tampil konsisten dan tanpa gentar menghadapi tekanan Ducati di depan. Ia tidak hanya bertahan di posisi kedua, tapi juga memberikan pertarungan strategis yang membuat podium itu terasa tidak mudah. Masuk ke podium Jepang ini menjadi bukti bahwa dirinya tetap relevan dalam persaingan, meskipun tekanan dari pembalap papan atas tak pernah mudah. Bagian tersulit bagi Mir, mempertahankan keunggulan di awal balapan ketika Bagnaia dan Marquez melakukan tekanan agresif. Tapi Mir mampu bertahan dan menjaga jarak agar tidak terkudeta, mendarat di urutan kedua yang sangat layak. Keberhasilan Mir memberikan sinyal bahwa persaingan MotoGP 2025 belum bisa dianggap monopoli oleh Ducati saja. Honda, meski kurang dominan dalam beberapa seri, masih berpotensi mengguncang di trek-trek teknis seperti Motegi. Marquez di posisi 3, strategi, tenang, kepastian gelar. Di podium ketiga, Marc Marquez muncul dengan ekspresi taktis yang khas. Meskipun tak merebut kemenangan, ia tetap memosisikan diri sebagai pemain utama dalam persaingan gelar dunia. Posisi ketiga di Jepang tetap penting untuk menjaga momentum dan keunggulan poin. Tidak sedikit yang menyangka bahwa Marquez akan berada dalam tekanan ekstrim di Jepang, apabila rivalnya mampu menyapu kemenangan. Namun ia tetap tenang, menjalankan balapan dengan manajemen risiko, menjaga agar tak melakukan kesalahan fatal, tetap konsisten dalam kecepatan, dan memastikan poin vital. Meski podium ketiga bukan podium juara, ia memberi sinyal bahwa gelar dunia tetap dalam jangkauan. Sekalipun Bagnaia dan Mir tampil gemilang, Marquez masih memiliki peluang untuk memanfaatkan setiap celah. Posisi di podium ini sekaligus melanjutkan tradisinya tampil konsisten, bukan hanya sporadis. Dinamika persaingan implikasi klasemen. Klasemen pun semakin memanas.
Marquez tetap memimpin klasemen dengan jarak poin yang cukup signifikan dibanding Alex Marquez. Namun kemenangan Bagnaia dan podium Mir bisa menambah tekanan psikologis sekaligus harapan tersisa bagi rival. Bagi Bagnaia, kemenangan di Jepang ini menjadi suntikan moral besar untuk seri-seri selanjutnya. Jika performa ini terus terjaga, ia bisa menjadi ancaman nyata dalam perebutan juara dunia musim ini. Bagi Joan Mir, ini adalah bukti bahwa dia masih bisa bersaing di level tertinggi. Podium di Jepang akan membantunya memperbaiki posisi klasemen dan kepercayaan diri. Bagi Marquez, podium ketiga bukan hal yang mengecewakan. Dalam konteks strategi kejuaraan, ia tahu bahwa kestabilan poin seringkali lebih penting daripada kemenangan sekali-sekali. Dalam balapan di mana kecepatan dan tekanan tinggi beradu, ia kembali menunjukkan bahwa cara terbaik tidak selalu tampil sebagai pemenang balapan, melainkan sebagai pemenang klasemen akhir. Sorotan dan pelajaran dari Jepang. 1. Kemenangan bukan segalanya. Setelah babak kualifikasi dan persiapan matang, Bagnaia membuktikan bahwa keunggulan teknis dan mental tetap harus dijaga hingga lap terakhir. 2. Konsistensi adalah kunci. Mir yang tidak selalu jadi favorit menunjukkan bahwa terus-menerus bertarung dan menjaga ritme bisa membawa hasil besar. 3. Strategi poin versus ambisi kemenangan. Marquez memilih strategi aman di trek yang sulit, balapan tanpa kesalahan fatal yang menjaga posisinya di jalur juara. 4. Ketidakpastian tetap tinggi. Meski Jepang memberikan gambaran, sirkuit-sirkuit selanjutnya masih penuh tantangan. Kejuaraan belum mutlak. Epilog, Jepang yang menegaskan tapi tak menentukan. Podium di Motegi 2025 menciptakan narasi baru. Bagnaia sebagai penggebrak yang bangkit, Mir sebagai pembalap kuda hitam yang konsisten, dan Marquez sebagai maestro yang tetap bermain di level poin dan strategi. Namun meskipun Jepang memberi sorotan besar, ini bukan bab terakhir cerita. Seri-seri mendatang akan menentukan siapa yang akan berdiri paling tinggi di podium akhir. Apakah Bagnaia mampu merebut gelar dunia lewat momentum kemenangan? Atau Marquez tetap bertahan mengunci kejuaraan lewat stabilitas? Dan apakah Mir akan terus mengganggu dominasi dua nama besar itu? Pertarungan masih terbuka. Tetapi satu hal jelas, podium Jepang ini telah menegaskan bahwa MotoGP 2025 menjadi musim yang akan dikenang sebagai musim penuh persaingan sengit, kejutan, dan karakter pebalap yang tidak sekadar berpacu cepat, tapi pintar dalam taktik dan mental. Sementara itu, hambatan di Jepang, ketidakpastian di Indonesia, rintangan yang membayangi tren juara Marquez. Musim MotoGP 2025 sudah memasuki fase krusial, dan semua sorotan kini tertuju kepada satu nama, Marc Marquez. Dengan dominasi yang makin jelas, bayangan gelar dunia kian nyata. Namun di tengah gelombang keyakinan itu, satu kabar dari Jepang mengangkat sejumlah rintangan tak terduga, dan rumor menarik bahwa Marquez enggan membawa kejuaraan dunia ke Indonesia sebagai ajang perayaan. Hambatan di Jepang, antara lintasan dan tekanan. Jepang selalu menjadi seri yang penuh tantangan. Sirkuit Motegi dengan karakter teknisnya, keausan ban, perubahan cuaca mendadak, hingga faktor jet lag dan adaptasi waktu. Di musim ini, isu teknis dan kondisi lintasan di Jepang muncul sebagai hambatan nyata bagi siapapun yang ingin memastikan gelar di sana. Menurut laporan awal, Marc menghadapi beberapa kendala, kondisi ban yang cepat aus, cuaca tak menentu, dan persaingan sengit dari pembalap lokal maupun internasional yang tampil agresif di rumah sendiri. Semua itu bisa menunda momen kunci untuk mengunci poin yang dibutuhkan. Lebih jauh, dari perspektif psikologis, seringkali seri seperti Jepang memunculkan tekanan mental tak terduga. Ketika rival tutup celah kecil dan pandemi poin makin tipis, keputusan teknis seperti strategi pit, manajemen ban, dan adaptasi motor bisa jadi penentu.